Oh, kalau bayar bisa dapat pekerjaan. Terutama aku harus memperkaya kalian, kemudian aku dikasih pekerjaan sama kalian. Aku dijadikan babu buat menghasilkan duit sama kalian. Mas punya aja kurang aja. Mendingan kamu balik lagi ke kampung kamu, ya. Kalau kamu mau ke sini, jual sawah-sawah kamu dulu, baru kamu datang ke kota. Pergi. Kamu dari tadi cuma bikin masalah ya. Sekarang semoga saja saya langsung keterima dan besok langsung bisa bekerja. Kan sedikit banyak bisa bantu orang tua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja keterima. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, bye. Kan? Aduh, ini tadi malam aku mimpi apa nih, Bay? Kok sekarang bisa ketemu sama kamu nih, Bay? Kan kita udah berapa tahun nih nggak ketemu sama sekali, Bay. Semenjak kamu ya keluar kota kan? Iya, Yan. Aku juga kebetulan baru pulang sekarang, Yan. Karena aku emang rencana mau menetap di sini, Yan. Kebetulan pekerjaan aku sekarang juga ada di kota sendirian. Karena kan aku merantau kemarin masih kerja sama orang, dan sekarang alhamdulillah aku udah kerja di perusahaan sendirian. Terus kamu gimana kabarnya, Yan? Ya alhamdulillah baik nih, Bay. Seperti yang kamu lihat sekarang nih. Ngomong-ngomong, kamu juga sekarang udah tambah oke aja nih, Yan. Waduh, Pakaian kamu juga udah rapi gitu kan? aku cuman penampilan aja nih rapi, Bay. Dan bahkan aku cuman sekarang rapi-rapi, Bay. Karena aku mau ngelamar pekerjaan nih, Bay. Oh, kamu ngelamar kerjaan, Yan? Kamu ngelamar kerjaan tapi kok bawa sisir, Yan? Wah, kan sebelum saya masuk saya harus rapiin rambut dulu nih, Bay. Kamu ngelamar posisi apa, Yan? Staff? Mm-mm. Oh, tapi sebelumnya kamu udah punya pengalaman? Ya masih belum, Bay. Oh gitu. Kebetulan juga di perusahaanku juga lagi butuh karyawan baru sih, Yan. Tapi nggak tahu ya udah ditutup atau enggak. Oh ya, kamu itu ngelamar di perusahaan mana, Yan? Ya kalau nggak salah sih di PT Setia Group. Ah, Setia Group. Setia Group. Kamu ngelamar pekerjaan di PT Setia Group. Terus sekarang kamu mau ke kantor? Ya enggak, sekarang saya mau ke rumah manajernya nih, Bay. Kan kemarin saya udah interview dan sekarang ada pengumuman kalau misalkan semua peserta disuruh ke rumah manajernya, Bay. Perasaan ya, kalau di PT Setia Group itu masih belum ada manajer, Yan. Tapi gini, Yan, kamu seharusnya kan melamar pekerjaan ke kantornya, interview ke kantornya. Tapi kenapa kamu kok interviewnya malah di rumah manajernya, ya? Ya saya nggak tahu juga, Bay. Cuman baru dapat pengumuman tadi malam. Kalau misalkan sekarang langsung disuruh ke rumah manajernya, Bay. Tapi gini, Yan, kamu nggak apa-apa ke sana dulu, dan abis itu kamu share log alamat yang kata kamu itu, Yan, manajer yang nyuruh kamu ke rumahnya itu, Yan. Ini pasti ada yang nggak beres nih. Pokok kamu kalau misalkan diminta duit atau apa, kamu jangan mau, Yan. Ya karena kamu kan kerja buat cari duit kan, bukan kerja buat ngeluarin duit. Ya, jadi aku ingatkan sama kamu, jangan sampai kamu mau diborotin. Karena kalau setauku, Yan, kalau di PT Setia Group itu masih belum ada manajer. Calon mungkin ada, cuman kalau dia bilang mengatakan manajer, ini pasti udah ada yang nggak beres. Terus siapa ya, Pak? Aku juga bingung nih. Terus kamu bareng sama siapa aja di sana, ya?
ya ada teman-teman yang lain, Bay. Aku juga ada yang nggak kenal. Oh gitu. Ya udah deh Yan, kalau misalkan kayak gitu, aku mau cari info juga ya. Ya udah, kalau gitu semoga sukses ya. Yan. Saya Tapi berangkat dulu, Bay. jangan sampai ini ya. Jangan sampai kamu mau misalkan dimintai duit atau berbau dengan duit, kamu jangan mau. Oh, baik, siap, Bay. Yaudah, Ya udah, saya berangkat, Bay. Oke. Assalamualaikum. Salam. Ini pasti nggak beres nih. Perasaan Putri kan bilangnya masih belum ada manajer, yang ada cuma calon manajer sama calon asisten manajer. Ini aku harus telusurin nih. Apes banget nih aku. Pulang-pulang bukan malah tenang, tapi malah dapat masalah kayak gini. Padahal perusahaan ini juga baru aku bangun dan juga baru berjalan. Malah udah membuat kesalahan kayak gini. Ini kalau misalkan ke depan, kalau awalnya udah kayak gini, pasti ke depan bakalan berantakan nih. Kalau misalkan karyawan yang kerja ini nggak beres. Wah, harus ke rumah Putri nih sekalian nih. Kayaknya Putri nggak bakalan kemana-mana nih. Oh iya, apa aku telepon aja ya si Putri ya? Takutnya Putri kan ada di kantor. Itu ya, aku telepon aja. Semoga Putri ngangkat telepon. Halo, assalamualaikum. Gini, Put, ini aku kebetulan ada di dekat rumah kamu. Kamu ada di kantor atau enggak, Put? Oh, kamu cuti. Terus yang ngurus kantor? Oh, calon manajer. Enggak, ini soalnya ada informasi penting, Put. Aku harus ke rumah kamu sekarang. Udah, nggak apa-apa, aku langsung ke rumah kamu. Lagian juga tadi malam aku juga udah istirahat di hotel. Nah, habis dari rumah kamu baru aku istirahat. Soalnya penting banget. Ya udah deh, kalau gitu aku langsung ke sana ya. Oke, ya udah. Assalamualaikum. Ternyata Putri cuti. Kayaknya Putri nggak tahu masalah ini nih. Harus segera ke sana. Duh, Pak Bayu kok tumben banget ya, ngabarin dadakan banget kalau pulang dari luar kota. Kan biasanya sebelum-sebelumnya tuh kalau lagi pulang Pak Bayu tuh ngabarinnya dari jauh-jauh hari. Kok tiba-tiba sekarang Pak Bayu mendadak banget ngabarin kalau lagi pulang. Karena Pak Bayu bilang langsung mau menuju ke sini kan. Ada apa ya? Pasti ada sesuatu yang penting banget sih ini. Apa jangan-jangan ada masalah ya di kantor? Karena aku udah lama banget gak ngecek kantor. Kan aku masih ambil cuti. Nah, tapi semoga aja sih nggak ada masalah. Nggak tahu lah. Jadi deg-degan banget deh Pak Bayu tiba-tiba kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Put, Nggak mau duduk di dalam aja gak apa-apa, di sini aja Put. Aku juga cuman bentar kok, Put. Oh ya. Permisi ya, Put. Iya Pak, silakan duduk Pak. Ngomong-ngomong, gimana kabar Pak Bayu? Baik Pak. Alhamdulillah baik, Put. Kamu sendiri gimana, Put? Ya alhamdulillah baik kok Pak. Ya sebenarnya aku juga baru nyampe sih, Put. Tadi di jalan aku ketemu sama temen aku. Iya mau. Dan akhirnya aku langsung ke sini karena memang ada info penting yang disampaikan sama aku. Bukan dia menyampaikan info sih, sebenarnya dia cuma cerita kalau misalkan dia mau melamar kerja dan kebetulan mau ngelamar di perusahaan kita. Dan aku nggak bilang kalau misalkan perusahaan itu milik aku gitu, karena aku pengen tahu sesuatu, Put. Gimana kantor? Oh, saya masih ini sih Pak. Akhir-akhir ini belum ngecek kantor sama sekali. Soalnya kan saya masih ambil cuti Pak. Oh, astaga, ya kamu kan cuti 10 hari ya? Iya bener Pak. Dan gini, teman aku tadi bilang PT Setia Group itu sudah ada manajernya, padahal kan masih belum saya ACC. Kemarin kan yang ada cuma calon manajer yang kamu ajukan. Dan selama kamu cuti ini, kamu pasrahkan sama siapa? Ya saya pasrahkan sama calon manajer itu Pak. Karena kan memang benar apa kata Pak Bayu, manajernya masih belum di-ACC sama Pak Bayu, jadi ya statusnya masih calon Pak. Nah ya itu Put, makanya aku juga bingung. Maksud aku
kenapa kok selama kamu cuti itu aku minta buat dipasrahkan sama calon manajer agar dia juga belajar, tapi bukan berarti kamu langsung lepas tangan seperti itu Put, karena ini pasti bakalan ada masalah gitu kan, karena dia nggak berpengalaman. Iya, saya tahu saya salah sih Pak. Kalau lepas tangan sepenuhnya ya udah, kalau gitu saya bakal ngecek secepatnya deh Pak keadaan kantor gimana. Aku udah tahu keadaan kantor gimana Put. Maksudnya gimana Jadi Pak? gini, tadi kan waktu aku pulang di jalan aku ketemu sama temen aku ya. Terus ya biasa nanya kabar, terus dia cerita sama aku kalau misalkan dia mau ngelamar kerja di PT Satya Group. Nah aku kaget dong, dia berarti kan ngelamar di perusahaan aku. Nah dia bilang kalau misalkan dia itu akan diinterview oleh manajernya. Nah, yang aku tahu kan memang belum ada. Mungkin calon manajer ya, oke lah kalau itu mungkin salah ya. Terus yang kedua, lebih parahnya yang buat aku curiga, kenapa perekrutan karyawan baru itu dilakukan di rumah calon manajer ini? Ya itu memang udah nggak beres sih Pak, dan sebenarnya lagi saya masih nggak ada perintah buat melakukan perekrutan di Ya, perusahaan. Kamu tahu nggak rumah calon manajer kamu itu di mana? Oh tahu Pak, saya tahu alamatnya, dan kebetulan rumah yang ditempatin sama calon manajer itu rumah saya Pak. Soalnya kan dia masih nggak ada rumah di sini, jadi ya udahlah, saya suruh dia tempatin rumah saya yang kosong Pak. Rumah kamu yang baru digarap itu? Iya bener Pak. Kalau dari fotonya kan kayaknya lebih gede yang itu daripada ini. Oh ya di sini kan rumah orang tua kamu ya, kamu Iya nggak enak bener ya? Pak. Jadi karena di situ masih kosong ya saya suruh tempatin ke calon manajer itu aja sih Pak. Berarti sekarang dia melakukan perekrutan di rumah kamu itu? Ya mungkin Pak. Gini Put, aku ada rencana biar ini bisa kita ketahui apa sebenarnya yang sedang terjadi dan apa yang sedang dia lakukan. Gimana kalau misalkan aku juga ikut interview di sana? Karena aku juga belum tahu, belum pernah ketemu nih kan sama Iya calon belum manajer. pernah ketemu Pak. Maksud Bapak mau pura-pura jadi salah satu pelamar kerja di Bener banget. sana? Nah, kalau misalkan aku memposisikan diri sebagai pelamar, otomatis kan aku tahu segala informasi yang dia sampaikan ke peserta interview. Maksudnya Pak. Kalau misalkan masih sesuai dengan SOP kantor ya nggak masalah, tapi perlu kita tegur karena tidak ada yang namanya perekrutan karyawan baru dilakukan di rumah pribadi. Lagian sekarang bukan hari libur Put. Kenapa dia melakukan perekrutan di rumah sendiri? Kenapa nggak dilakukan di kantor? Terus kantor berarti ditinggal dong. Iya bener sih Pak, saya juga merasain itu udah nggak beres dan emang nggak logis aja sih. Ini udah kelewatan banget Put. Udah 2. Ini juga jadi poin penilaian sama aku. Tapi kalau misalkan dia melakukan hal yang sangat fatal, contoh misalkan dia memeras peserta interview, peserta calon karyawan, ya aku pastikan nggak bakalan ada ampun. Dia pasti bakalan aku pecat dan ya kita harus bertindak tegas gitu. Ya emang udah seharusnya kayak gitu sih Pak. Ya udah. Berarti selama ini kamu belum dapat informasi apapun. Aku khawatirnya selama ini dia udah melakukan ini beberapa kali dan mungkin baru ketahuannya sekarang. Ini pun secara nggak sengaja gitu loh. Nah selama ini tapi dia masih ngasih laporan ke saya Pak, dan saya lihat laporannya ya baik-baik aja ya. Saya juga nggak tahu dia manipulasi laporannya atau gimana, saya juga kurang tahu sih Pak. Soalnya saya nggak pernah turun langsung ke kantor selama saya cuti. Jadi sebelumnya kan kalau perekrutan karyawan itu kan kamu sendiri. Nah cuma 10 hari ini kamu kan memang tidak ada perintah buat melakukan perekrutan. Saya nggak ada perintah sama sekali loh Pak. Saya juga kaget kenapa tiba-tiba bisa ada perekrutan karyawan di Iya, kantor. makanya yang aku tahu kemarin itu sudah beberapa hari yang lalu, ya sebelum kamu cuti itu memang sudah ditutup. Makanya kan aku kaget tadi kan teman aku bilang kayak gitu. Berarti ini udah di luar perintah kamu ya? Iya bener Pak. Menurut kamu gimana Put? Ini kan pasti ada yang nggak beres kan? Iya. Rencana aku kira-kira bakalan berhasil atau enggak? Ya kalau saya sih pasti dukung rencana Bapak sih, dan menurut saya rencana Bapak udah bagus banget sih Pak buat cari tahu kebenarannya gimana yang calon manajer itu lakuin. Kalau gitu itu perekrutannya sekarang hari ini juga, di Iya, waktu hari ini ini juga Pak. Tadi temen aku langsung berangkat ke sana, katanya udah ada beberapa yang selesai interview. Ya udah kalau gitu biar nggak lama-lama ya, biar kita juga cepet tahu kepastiannya gimana.
Kamu habis ini nyusul, aku duluan ke sana ya. Oh ya udah siap Pak. Tapi Saya siap. kamu jangan kasih tahu kalau misalkan kita ada rencana ke Oh sana. ya enggak dong Pak. Dia kan pasti nggak nyangka misalkan kita tiba-tiba langsung datang. Dia pasti juga nggak kenal sama sekali sama Pak Bayu. Soalnya saya nggak pernah nunjukin foto atau apapun tentang Pak Bayu. Ya udah kalau gitu aku langsung berangkat ya, Bud. Oh iya siap Pak. Makasih banyak ya, Bud. Iya Pak, hati-hati Pak. Iya. Ini Wendy kemana ya kok gak datang-datang? Udah 2 peserta interview datang ke sini, dia tuh masih belum datang. Awas aja, aku gak bakal kasih bagian dia untuk yang 2 peserta interview ini. Untung aja Bu Putri sekarang itu lagi cuti, jadi aku bebas buat memungut, bukan memungut sih, buat memeras calon karyawan baru. Kalau Bu Putri gak cuti, aku agak sulit buat memeras para calon karyawan. Sebenarnya mereka udah keterima sih, tapi karena mereka sudah keterima, jadi aku sangat gampang untuk memasukkan mereka ke kantor. Pak, permisi Pak David, saya agak telat Pak. Kenapa sekalian nggak usah datang, kan lebih enak. Ya maaf Pak. Aku udah dapet interview 2 peserta, kamu Oh, 2 baru peserta datang. Pak. Hah? Maaf Pak. Tadi malam kan aku udah bilang sama kamu jangan sampai telat, tapi kamu udah telat kayak gini. Ya Pak, saya janji gak akan ulangin lagi. Terus ini tinggal berapa peserta Pak yang belum datang? Tinggal 2 lagi. Oh ya, aku udah percaya sama kamu. Kenapa kamu dipanggil ke sini? Kamu jangan sampai bocor masalah ini. Kalau Iya, Pak. sampai karyawan yang lain tahu tentang masalah ini, Ibu Putri bakal memecat kita. Untung cuma dipecat. Takutnya kita dilaporkan ke pihak yang berwajib. Iya Pak. Ya? Pokoknya kalau selama ini nih kan kita nggak ada yang tahu satupun orang kan Pak. Jadi kuncinya cuman nggak ada yang tahu aja, terus kita aman-aman aja, dan kita seterusnya mungkin akan dapat uang dari pelamar kerja kan Pak. Ya pastinya, karena kamu sudah telat, kamu tidak ada di sini untuk 2 calon karyawan baru itu, kamu tidak bakal mendapat bagian. Wah, kok gitu sih Pak? Kamu kan enak-enakan di rumah, aku malah menginterview mereka. Ya, Masa udah, kamu mau apa-apa. minta bagian? Hah? Ya udah gini aja deh, karena kamu sudah bisa menjaga rahasia ini, aku bakal kasih 5% dari hasil uang yang dikasih dari calon. Ya Pak, kalau gitu Karyawan saya baru. akan lebih semangat lagi buat nggak telat buat interview peserta. Bagus kalau kayak gitu, tapi jangan janji terus. Kamu Iya, harus Pak, melaksanakan. saya janji. Kamu itu ya sering telat. Hah? Pekerjaan jarang kamu deadline. Hah? Kemarin kamu pas ketemu sama klien itu kan pekerjaan kamu itu kan belum selesai laporan kamu. Untung aja aku bisa menjelaskan sama klien. Jangan diulangi Pak, lagi. saya janji gak ngulangin. Pokoknya kalau misal nanti semakin besar saya dapat fee-nya dari Bapak, semakin besar juga motivasi saya untuk berangkat lebih pagi Pak. Kamu tuh ya, kalau masalah uang dibicarain terus. Kerja dulu yang bagus. Iya Pak, ini Baru saya kan kamu mau kerja. ngomongin Saya uang. Ini mau kerja Pak, tapi Kerja apa? belum datang Hah? yang Kerja apa? ini interview. Makanya jangan telat. Dari tadi aku sibuk tau nggak ngurusin mereka berdua. Bapak kan cuma tinggal narik duitnya aja Pak, nggak nanya-nanya tentang perusahaan. Oh ya kayaknya Pak Tony itu yang menginterview mereka itu nggak tahu kan kalau mereka itu mau dipanggil ke sini. Ya nggak tahu lah. Oh syukurlah kalau kayak gitu. Ini bukan bagian dari perusahaan juga kan? Ya bukan, Iya, takutnya. Pak tenang aja, kalau sama saya semuanya aman Pak. Bagus kalau kayak gitu. Kita tinggal nunggu 2 peserta lagi, oke? Baik Pak. Tadi aku sudah
menarik pendaftaran itu sekitar 17 juta per orang. Mereka mau, Pak? Ya mau lah, sekarang kan jadi pekerjaan itu susah banget. Iya, harusnya kalau yang pada ngerti begitu ya, Pak. Apalagi perusahaan yang bakal mereka tempati posisinya kan sangat bagus, makanya mereka mau. Aku ajukan 17 juta. Kalau seumpamanya kamu pengen yang lebih banyak, kamu nanti ngomong dan kamu nanti jelaskan, ya, dari aku 17 juta. Kalau kamu mau naikkan gak apa-apa. Yang penting mereka itu yakin dan mau membayar. Kalau seumpamanya kamu gak meyakinkan jelasinnya, ya aku ambil alih. Saya pasti bisa ngejelasin, Pak. Ya udah, Saya aku udah percaya berapa sama. lama ikut Pak David kayak gini. Saya tuh udah lancar banget, Pak. Iya, aku percaya sama kamu. Ya, meskipun kamu itu lancar, tapi kadang. Apalagi yang cowok-cowok pesertanya, Pak, saya pasti bisa. Mulai. Alamatnya sih udah bener di sini ya. Tapi kayaknya emang bener nih, Mbak. Iya, kan rumahnya aja udah besar nih pastinya. Ya iyalah ya, orang aku dapat alamatnya dari Pak Manajer udah pastilah. Pastinya rumahnya begini udah nyangka kok, dari alamatnya aja udah beda, bloknya udah beda gitu. Tapi kok bukan kawasan perumahan, ada bloknya ya ini? Iya juga sih, Pak. Tapi kan kalau lihat dari segi rumahnya, ini rumah paling bagus di sini, Pak. Ini Pak dilihat. Kamu jangan Kalau tahu. misalkan aku nih, Pak, punya rumah sebagus ini, pastinya aku udah cari istri 2. Hah? Tamak banget sih kamu. Kamu tahu nggak sih, kalau misalkan kita keterima kerja, gaji kita pasti bakal gede dan bakal dapet rumah kayak gini juga ya. Pasti kamu juga bakal kaya raya, pasti bakal punya rumah kayak gini juga pokoknya. Tapi kalau misalkan aku dapat gaji pertama, sampai kapan kalau aku nih, Pak, langsung aku kirim ke orang tua aja, Pak. Kan kasihan orang tua aku, Pak. Ya mending nih ya, kita bawa dugem aja, kita ke tempat karaokean aja, kita happy-happy. Kok malah kamu mikir sama yang di rumah aja sih? Yang di rumah biarlah mereka cari kerja sendiri, pasti dapat uang juga kok. Itu kan kasihan juga, Pak. Aku kesini kerja dengan doa orang tua, Mbak. Kamu tuh terlalu fanatik ya. Nah, udah masuk aja. Ya udah. Duh, ini kayaknya rumah masih belum selesai, Mbak. Emang kamu tahu dari mana? Kayaknya Udah kayak udah. peramal aja sih kamu. Nggak ada ini. Nanti sandal aku kotor lagi. Ya udah gendong aja, Pak. Nggak mau. Ayo. Udah nih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini orangnya. Waalaikumsalam. Wah, Ini dia, Mbak. mau interview ya? Iya. Betul sekali. Masuk. Enggak, Mas. Iya. Permisi. Mbak. Silakan, Mbak, Mas. Di sini. Ya, Permisi, Pak. oh ya gimana? Perjalanan lancar? Lancar, alhamdulillah, Pak. Sedikit macet barusan cuma. Oh gitu. Kita jam segini kan agak macet. Apalah kita maklumi. Oh ya, kalian sudah tahu kenapa kalian berdua itu dipanggil di sini? Iya, masih belum tahu, Pak. Oh, ya Ya, udah. Mbak. Iya. Saya bakal jelasin karena tadi ada teman kalian yang ikut interview saya panggil dan mereka sudah pulang, tinggal kalian berdua. Kalian kemarin kan udah interview dan kalian sudah dinyatakan lolos, tapi ada satu hal lagi yang belum kalian lengkapi. Sebelum kalian masuk kerja, kalian harus melengkapi uang administrasi sebesar 20 juta per orang. 20 juta? Kenapa? Iya. Bentar. Iya, Mbak. Kan Karena bukannya di brosur kemarin nggak ada biaya administrasi gitu, Pak. Ya, kalau kita menempatkan di brosur, kita bakal dikena sanksi. Seharusnya kalian bersyukur benar. sudah dipanggil ke sini untuk melengkapi uang administrasi. Itu terserah kalian sih. Kita pihak perusahaan tidak memaksa kalian untuk memenuhi persyaratan terakhir. Atau masih banyak karyawan di luar sana yang
mau bergabung dan bekerja di perusahaan kita. Ingat, sekarang cari pekerjaan itu sangat susah. Tidak bakal datang kesempatan yang kedua kali. Terserah kalian. Dan ini kita di sini sudah ngasih kemudahan ya buat Mbak sama Masnya, karena dengan cara kalian cuma membayar uang itu, kalian bisa langsung kerja gitu. Apa dengan cara kita membayar uang dengan sekian jumlahnya bisa menjamin kita bisa langsung bekerja? Iya, langsung bekerja dan gaji kalian akan dijamin lebih daripada yang lain. Jadi uang 20 juta itu mungkin nanti akan tergantikan dengan gaji-gaji kalian. Cuma 20 Jadi jangan juta? khawatir. Oh, sangat mudah bagi Mbak ya. Udah lah ya, lagi cuma 20 juta kok. Ya nggak apa-apa Ya udah, Mbak. gampang, nanti saya bayar kok. Kalau langsung bisa bayar hari ini, jadi besok bisa langsung kerja Mbak. Baik, nanti saya transfer. Oh Kita ya. pastikan posisi kalian di perusahaan kita bakal bagus dan otomatis gaji kalian itu sangat tinggi, lebih tinggi daripada staf-staf yang lain. Baiklah, hanya dengan uang 20 juta bisa menjamin saya masuk ke situ ya, kenapa enggak? Pasti saya transfer kok nanti. Loh, Mbak, aku kan gak punya uang, Mbak. Gimana kalau aku pinjem ke Pak Devi dulu, Mbak? Enggak mau lah, enak aja kamu pinjam sama aku, ujung-ujungnya kamu gak bakal ganti. Ya jangan lah ya, saya pinjam aja. Aduh, tapi kan Pak Devi teman terbaik aku, Mbak. Iya walaupun enggak, ya aku enggak ada harapan ya. Ini Masnya nggak bisa bayar ya? Oh, bisa kok, Mbak. Insya Allah. Ini sabar, waktunya saya nggak bakalan- banyak ya Mas. Kalaupun Mas minta waktu untuk bayar, paling nggak 3 hari Mas sudah bisa lunas Mas. Kalau seumpamanya nggak bisa, bilang sekarang nggak apa-apa. Iya. Karena posisi Mas bakal digantikan sama orang lain. Iya, karena yang mau ngelamar banyak Mas. Yang lebih butuh Gimana? juga banyak. Telepon teman-teman kamu dulu, kamu kan Aku pinjam kamu dulu dong. Enggak, aku nggak mau pinjam kamu. Wah, aku udah mau Udah waktu kalau transfer nih. bukan nanti di luar, ya. Tapi saya mau kok, Pak. Iya, Pak. Saya setuju kok, Pak. Saya juga mau bekerja dan saya bakalan membayar semua uang administrasinya, Pak. Bagus banget. Ya, kita tidak bisa apa ya menjamin, tapi kita bakal memberikan gaji yang sangat besar sama kalian berdua. Mungkin dalam jangka 2 sampai 5 bulan uang 20 juta itu sudah balik lagi sama kalian. Benar. Dengan gaji yang kalian bakal terima. Pastinya gaji kita banyak. Karena kalian berdua sudah menyetujui persyaratan yang terakhir, besok kalian sudah bisa bekerja. Oh, dan satu lagi ya. Ini informasinya nggak boleh bocor kemanapun. Jadi habis keluar dari sini kalian nggak bilang apa-apa sama yang lain. Benar banget. Itu yang saya mau sampaikan sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman kita nanya gimana, Pak? Sudah nggak mau diem aja. Iya, jawab aja nggak tahu. Kalian bisa datang ke sini itu artinya kalian sangat beruntung. Ini kesempatan besar buat kalian, jadi jangan disia-siain. Kalau seumpamanya kalian berdua itu bocor sama karyawan yang lain, mohon maaf, posisi kalian bakal saya geser sebagai karyawan dadahan. Seperti OB mungkin contohnya. Kalau kalian nggak mau ya tinggal dengerin apa yang kita bicarakan aja. Ya baik, nanti kita bakalan diem kok kalau misalkan ada yang tanya soal ini. Kalau nah ini nih rumah Putri yang baru, tapi kok nggak ada orangnya? Apa jangan-jangan di dalam ya? Nah, motornya sih ada nih. Wah iya benar, ada di dalam nih kayaknya. Assalamualaikum. Udah, aku yang nemenin. Kamu temenin di sini aja ya. Permisi, Pak. Kamu Mas. Oh iya, ini mobil saya Pak. Jadi saya kesini mencari rumah dari pimpinan di Setia Group ya Pak. Benar banget. Mas salah satu peserta interview kan? Iya Pak. Jadi saya sudah melamar pekerjaan dari 1 minggu yang lalu. Kemudian
saya masih belum interview sama sekali Pak. Dan saya juga dapat kabar dari teman saya Pak, kalau misalkan sekarang sudah proses interview. Sebenarnya saya masih belum dapat panggilan Pak, cuman saya inisiatif datang ke sini karena saya memang membutuhkan pekerjaan Pak. Oh berarti kemarin kamu nggak mengikuti interview di kantor. Padahal teman-teman kamu kemarin ikut interview. Oh, iya. Gini aja deh, nggak apa-apa. Karena kamu sudah datang ke sini, kita interview langsung di sini. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, teman-teman yang lain ada di mana ya Pak? Yang dua sudah pergi selesai interview, coba tinggal yang dua lagi. Dan kebetulan mereka berdua hampir selesai interview. Sudah, kamu tunggu di sini dulu ya, biar iya, saya Pak. panggilin teman kamu. Bu Windy, ayo. Ternyata udah pada selesai interview semua. Oh ya, ini kenalin asisten manajer saya. Oh, Oh, yang lain sini keluar dulu. Nah, ini mereka. Ya. Aku juga mau. Ya, ini teman saya Bu. Saya mau ngelamar kerjaan di sini. Bukan ngelamar sih, mau interview karena kemarin juga saya sempat naruh lamaran bareng dengan Sofyan, dengan teman saya. Baguslah kalau gitu. Terus Berarti kalian sudah kenal. apa yang harus saya persiapkan Pak? Saya langsung interview atau gimana? Mungkin kamu bisa sedikit jelaskan, Mbak? Jadi gini, Saya Bayu. oh Bayu. Jadi gini Bay, kalau misalkan mau keterima di sini, itu ada satu persyaratan lagi yang harus kita penuhi, yaitu membayar uang administrasi sebesar 20 juta. Itu. Bentar, itu duit 20 juta buat apa ya Pak? Maksud saya kan, setahu saya nggak pernah ada perusahaan yang menarik biaya, apalagi waktu masih ngelamar kerja kayak gini Pak. Jadi gini Bay, kalau menurut aku sih mending bayar aja Bay. Iya benar. Ada nanti masuknya juga kelamaan ya kan? Kan lebih baik kita bayar tapi cepat masuk kerja. Iya, jadi gini, saya bukan nggak mau bayar. Aku bukan nggak mau bayar. Aku mau bayar asalkan uang itu jelas arahnya kemana dan untuk apa. Barangkali ya buat kendaraan aku, kemudian pakaian aku bakalan mau bayar. Cuman kalau misalkan duit itu cuman ya kita disuruh bayar tanpa kita tahu kemana, aku nggak mau. Kayaknya uang 20 juta kalau buat Mas itu sangat kecil. Karena kesini aja pakai mobil. Nah justru itu. Kalau semuanya Mas nggak pengen bekerja ya silahkan Mas ngelamar di perusahaan lain. Mungkin Mas bakal mendapati persyaratan yang seperti yang kita ajukan. Tapi mohon maaf kalau gitu saya nggak jadi buat interview di sini. Masalahnya kan saya kesini kerja buat cari duit, bukan malah diporotin kayak gini. Saya juga sebenarnya saya juga ragu kalian berdua ini benar-benar pimpinan atau enggak. Kalau setahu saya kalau pimpinan nggak mungkin berani dia minta-minta duit sama pelamar kerja. Atau jangan-jangan gaji kalian kurang ya? Bay, rugi lah Bay kamu nyanyain kesempatan ini. Iya enggak lah, gak rugi. Ngapain daripada duit aku kasihkan buat mereka berdua dan sama mereka berdua cuman dibuat foya-foya gitu kan? Kalau Ngomongnya agak ini ya Pak. Iya ya? jelas, soalnya kan kalian di sini udah jelas pemerasan gitu loh. Coba ID card kalian mana kalau misalkan kalian udah jadi manajer dan asisten manajer. Yang saya tahu di sana masih belum ada manajer dan asisten manajer. kamu Di sana cuma siapa? ada sebagai penanggung Hah? jawab. Aku harus memberitahu ID kataku, hah? Ya. Ya enggak kan sebagai bukti kalau misalkan kamu itu emang pimpinan gitu loh. Udahlah, kalau kamu nggak punya uang, mendingan kamu pergi, ya. Loh, Nggak terus- usah ngemis pekerjaan sama aku. Saya nggak ngemis, saya cuma nanya kejelasan masalah duit itu. Ya beda kalau misalkan kalau kamu ya, kalau misalkan kamu bayar ya kamu bunuh diri ya, biarin. Kalau Mbak ini nih kayaknya sepakat sama mereka berdua karena dia kan nggak pikir panjang. Aku kasih solusi kok malah jadi gitu sih. Kita kan sama-sama pelamar. Ya enggak, aku itu bukan solusi. Ini niatnya ngebantu ke kamu. Itu bukan gitu. ngebantu, tapi itu menjerumuskan beda. Orang Kok malah membantu. ngejerumusin Ya sih? jelas lah orang di sini mau Orang cari niatnya pekerjaan juga tapi malah dimintain duit, itu kan nggak masuk akal juga. Kalau misalkan kalian ya, terutama kamu emang cari pekerjaan tujuannya apa coba? Buat dapet duit kan, bukan malah kamu ngularin duit Lagian masuk itu ke kan kantong semua mereka. kan terganti. Terganti berapa sih gaji karyawan di sini, ha? Udahlah, kamu Apalagi nggak usah dimintain nyolot. duit. Kalau kamu nggak punya uang, mending kamu diem pergi. Hah? Kamu nggak usah menggurui kita. Saya Tahu nggak mengguruin, saya kan cuman Saya pikir kamu itu, Keadaan deh dari tadi tuh aman-aman aja, tau nggak sih? saya pikir kamu tuh orang yang banyak uang karena kesini tuh pakai mobil.
nggak tahunya nggak punya uang. Mungkin mobil yang kamu tunggangi itu cuma mobil rental, sehingga kamu itu sangat sulit untuk mengeluarkan uang makanya 20 justru juta. itu. Karena sekarang musim hujan, saya dari kampung datang ke sini buat melamar kerja. Saya sampai ngerental mobil buat datang ke sini agar saya nggak kehujanan. Harapan saya agar saya bisa interview. Tapi ternyata apa? Setelah saya sampai di sini, bukan saya dapat interview, bukan dapat pekerjaan, tapi malah saya dimintai duit. Coba. Nah, ini udah dikasih kemudahan loh. Ini bukan kemudahan namanya. Ya kemudahan buat kamu dapat duit kan? Gini aja deh, kalau kamu hidupnya di kampung, kamu cari pekerjaan di kampung, ya, jangan ke kota. Kota itu keras, Mas. Kalau kamu nggak punya uang, jangan harap kamu bekerja di perusahaan, apalagi perusahaan ternama. Oke? Mendingan kamu balik kampung, bawa mobil kamu itu, ya. Ternyata penampilan itu sangat menipu ya. Dilihat gampang mengeluarkan uang untuk masa depannya, ternyata tidak. Orang yang cuma jalan kaki mampu membayar 20 juta tanpa banyak omong. Ya karena dia kan mungkin pendidikannya cuman ya sekedar dia sekolah kemudian pulang minta duit, pacaran. Mungkin itu yang dilakukan sama Mbak ini. Makanya dia. Apa sih sama saya? Ya aku nggak ada masalah apapun. Aku cuman mengira-ngira aja. Kalau misalkan kamu emang memiliki pemikiran yang kritis, harusnya kamu tolak dong. Dia minta duit, kamu malah bayar. Ya udah, kan ini kehidupan aku yang butuh. Oh ya udah, aku nggak komen. Dia. Ya udah, aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku mau ngomong sama yang pimpinan sok pinter ini. Udah Mas, ini ya tinggal bayar aja. Kalau nggak bisa bayar tinggal pergi aja, nggak usah cari masalah di sini Mas. Oh pergi, emang ini rumah kalian? Hah? Aku tahu ini bukan rumah dia. Lantas? Terus ya, Kamu. aneh banget ya. Hah? Udah deh, nanti kamu bakalan tahu sendiri. Intinya, Yan, kamu jangan bayar. Biarin kalau dia bayar nggak apa-apa. Nanti dia bakalan minta tolong sama aku buat minta tolong dibalikin duitnya, ya. Ingat, aku nggak tanggung jawab ya. Udah, mendingan kamu pergi, hah? Rumah aku kotor, diinjek kaki kamu. Pergi. Dasar orang kampung yang cuma ngemis pekerjaan ke kota. Jangan harap kamu bakal mendapatkan pekerjaan di kota kalau Yap. kamu gak mau bayar. Oh, kalau bayar bisa dapat pekerjaan. Terutama aku harus memperkaya kalian, kemudian aku dikasih pekerjaan sama kalian. Aku dijadikan babu buat menghasilkan duit sama kalian. Mas punya jangan kurang ajar ya Mas. Ya, kamu yang kurang ajar dari tadi. Ini makin ngaco ngomongnya. Enggak, masalahnya kan kalian gimana ya? Aku aja ngomong secara baik-baik, kalian ngomongnya nyolot. Aku ajak kalian berpikir, aku berikan pertanyaan, kalian malah mengalihkan ke pertanyaan yang lain. Coba. Apa untungnya kalau misalkan itu bukan modus penipuan, coba? Modus penipuan. Yang penting kita memberikan pekerjaan dan posisi yang bagus sama calon karyawan baru. Hah? Kamu gak Apa usah itu? jauh-jauh deh. Gak usah mikirin masalah posisi mereka mau kerja di mana. Kamu gak usah mikir masalah itu. Yang perlu aku pertanyakan, kamu sudah punya jabatan atau belum? Ya pastinya lah. Kamu sudah pekerjaannya udah bener atau belum? Kalau masih pekerjaan kamu masih belum bener, gak usah deh ngatur mereka. Posisi aku sebagai manajer dan ini sebagai asisten manajer, apa itu tidak pekerjaan namanya? Hah? Gini ya, kamu pinter banget ya kalau disuruh nipu ya. Yang pertama, kamu nggak bisa nunjukkan bukti kalau misalkan kamu itu memang manajer dan asisten manajer. Yang kedua, yang aku tahu di perusahaan kamu itu, di PT Setia Group, itu masih belum ada manajer dan asisten manajernya. Emang kamu siapa? Klien aku, sehingga aku harus menunjukkan etikat aku Kan aku sama udah kamu. bilang, Hah? aku Kamu cuman cuma ngomong. pelamar pekerja. Ya udah. Gak butuh, aku tahu nggak? Tapi Hah? bener nggak Kamu apa yang yang butuh ngomongin? sama aku. Oh, aku Mendingan nggak kamu butuh sama pergi deh. kamu. Sebentar lagi kamu bakalan mohon-mohon sama aku, minta tolong sama aku supaya kamu nggak dipecat, supaya kamu nggak dilaporkan. Mohon. Ngapain aku mohon Kenapa sama? diem takut ya? Hah? Udah deh, mendingan kamu balik lagi ke kampung kamu, ya. Kalau kamu mau ke sini, jual sawah-sawah kamu dulu, baru kamu datang ke kota. Pergi. Kamu dari tadi cuma bikin masalah ya, hah? Wah, itu kok kayak ribut-ribut gitu sih? Kok Pak Bayu didorong-dorong? Ada apa sih ini? Aduh, harus disamperin nih. Bisa-bisanya Pak Bayu diperlakukan seperti itu. Ah, Pak, ini ada apa sih? Kok kalian dorong-dorong Pak Bayu sih? Ibu Putri bukannya lagi cuti? Silakan Bu, di atas aja Bu. Soalnya di sini tuh. Udah nggak usah, ini cuman saya bingung dari tadi. Saya lihat di situ, ini kenapa kok kalian dorong-dorong Pak Bayu?
Pak Bayu. Bu. Wah, iya Pak Bayu. Dia ini bos pemilik perusahaan yang tempat kita kerja. Ya kita nggak. Kenapa kok jadi gugup gitu ngomongnya, Mas? Tadi kan kamu bilang katanya aku disuruh pulang ke kampung, aku disuruh jual sawah dulu, baru aku balik ke sini dan mau dikasih kerjaan sama kamu. Dan Put, dia juga Emang bilang ada apa kalau sih, Pak? rumah ini juga milik dia. Padahal aku tahu kalau misalkan rumah ini punya kamu. Jadi gini Put, aku kan kesini tadi. Nah ini orang yang aku maksud, temen aku yang cerita sama aku kalau misalkan dia sekarang mau interview kerja di rumahnya manajer ini. Padahal aku tahu dia itu bukan manajer dan asisten manajer. Kamu itu cuma calon, tahu nggak? Berkas yang diajukan sama Putri kemarin masih ada di aku dan belum aku tanda tanganin. Dan sekarang aku pulang kampung cuman pengen tahu siapa sebenarnya orang yang diajukan. Ternyata orang yang diajukan jadi manajer itu kamu, dan yang diajukan sebagai asisten manajer kamu. Jadi gini Put, jangankan buat dia aku pilih buat jadi manajer dan asisten ya, buat nerima mereka kerja lagi aja aku udah nggak mau. Yang pertama, mereka udah buat kesalahan yang sangat fatal. Dua orang ini mereka peras supaya mereka berdua katanya bisa kerja. Padahal yang menentukan bukan kalian berdua, yang menentukan kan kamu Put. Dan lagian kamu bisa-bisanya ya udah ngelakuin perekrutan, padahal saya kan masih belum nyuruh apa-apa. Nah tuh, Bu, kita minta maaf. Kita minta maaf. Bukan Bisa-bisanya kalian Iya, Bu. bertingkah seperti ini, padahal kalian tuh masih calon loh. baru calon aja udah berani kayak gini, apalagi kalian udah diberikan jabatan, Ya, diberikan tanggung jawab seperti kayak Putri. Ya aku yakin pasti kalian bakalan buat hancur perusahaan yang udah susah payah aku bangun. Ya kesalahan mereka berdua udah nggak bisa ditoleransi sih Pak. Bu. Dan juga satu lagi, untuk duit kamu aku nggak tanggung jawab ya, karena aku udah bilang tadi. loh. Kan Katanya kamu punya duit, banyak duit. Ya aku udah nggak butuh gitu loh. Dan juga kamu kan masih belum bayar ya. Kamu nanti urusannya sama Putri. Buat kalian berdua ya, aku minta kalian jujur sudah berapa kali kalian melakukan hal seperti ini. Sudah sekitar 50 orang. Tuh, kalian kembalikan semua duitnya ya. Dan aku bakalan laporin kalian ke pihak yang berwajib. Pak, jangan. Ya bodo amat. Kita Oh ya Put. Kita akan berusaha buat gantiin. Iya, memang itu harus diganti. Kalau misalkan nggak diganti, hukuman kalian akan diperberat, tahu nggak? Tapi jangan. Nggak usah tapi aku udah nggak mau dengar penjelasan kalian. Oh ya Put, rumah ini kayaknya sayang banget kalau misalkan kamu suruh tempatin sama penipu ini Put. Iya benar Pak, ternyata saya salah pilih orang sih Pak, ngasih kepercayaan pekerjaan dan rumah ini buat dia tempatin. Bu, saya minta maaf Bu, sudah menyalahgunakan jabatan yang Ibu kasih Bu, sama saya kita. diajak sama Pak Daku. Udah deh. Bu, saya. Udahlah, saya udah nggak mau denger apa-apa dari kalian Kamu berdua. bisa pergi dari sini ya, kan kamu udah diusir. Buruan, Udah, pergi aja dari Buruan, rumah buruan. saya ya. pergi. Hus. Mereka udah aku kasih tahu, malah tetep ngeyel. Saya benar-benar minta maaf ya Pak, ternyata saya percaya sama orang yang salah Pak. Dan ya saya juga mohon maaf karena saya selama ini benar-benar nggak tahu apa yang mereka lakuin di belakang saya Pak. Makanya Put, ini pembelajaran buat kamu. Jadi ke depan jangan mudah kamu percaya sama orang. Aku pun nggak langsung percaya sama kamu Put. Ada beberapa tahap yang aku lalui sehingga aku bisa percaya 100% sama kamu Put. Iya Pak. Kamu ingatkan dulu, kamu selalu aku berikan tugas, tapi selalu aku awasin Put. Kamu diberikan tugas seolah-olah aku nggak tahu apa-apa dan seolah-olah aku nggak peduli. Padahal di belakang kamu, aku masih ngontrol Put. Sehingga aku tahu apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu perbuat. Dan sekarang perbedaannya dengan kamu. Kamu mempercayai orang, tapi kamu selalu memberikan kebebasan dan memberikan peluang sama mereka. Itu yang menjadi kesalahan bagi kamu Put. Dan juga buat kamu ya. Kamu berkasnya kamu kumpulin lagi, kamu kasihkan sama Putri, kamu interview secara profesional sama Putri. Ya sudah Pak. Ya udah. Saya juga bakal janji bakal memperbaiki kesalahan saya ke depannya Pak. Ya udah Put, kalau gitu ya kita akan belajar dari kesalahan juga. Ini pengalaman terbaik bagi kita. Iya Pak. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu, aku mau pulang dulu, aku masih belum sempat nyampe rumah ya. Nanti kamu bisa datang ke rumahku. Oh iya siap Pak. Udah. Terima kasih Pak. Permisi, Hati-hati ya. Pak. Iya Mas. Oh, bener-bener sih ya. Oh, si David sama si Windy. Bisa-bisanya mereka berdua tuh udah bertingkah kayak gini. Padahal mereka berdua masih calon. Gak habis pikir deh.